Hai anak-anak yang terkasih, kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk membahas tentang narkoba dan HIV/AIDS. Pada bagian pertama ini kita akan masuk kepada bagian narkoba, dimulai dari apa itu arti narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis narkoba. Yang pertama yaitu narkotika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika meliputi zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yaitu golongan opiat berupa heroin, morfin, candu, dan lain-lain, golongan kanabis, ganja, haskis, dan lain-lain, serta golongan kokain, crack, dan lain-lain. Yang kedua yaitu alkohol. Yang dimaksud dengan alkohol adalah minuman yang mengandung etanol, tetapi bukan obat. Yang ketiga, psikotropika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika meliputi zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika seperti ekstasi, sabu-sabu, obat penenang, obat tidur, obat antidepresi, dan obat antipsikosis. Yang keempat yaitu zat adiktif. Yang termasuk zat adiktif adalah inhalansia, yaitu aseton, tinercat, lem, nikotin dari tembakau, kafein dari kopi. Nafsa tergolong zat psikoaktif. Zat psikoaktif adalah zat yang terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Sebenarnya banyak di antara zat ini digunakan dalam pengobatan dengan takaran tertentu. Tidak semua zat psikoaktif disalahgunakan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tahap-tahap dan gejala orang kecanduan narkoba. Untuk diketahui, tidak semua orang yang menggunakan narkoba dapat dikatakan sebagai pecandu. Sebelum seseorang dikatakan sebagai pecandu, ia akan melewati tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, user atau pemakai coba-coba. Pada tahap ini orang menggunakan narkoba hanya sekali-kali dan dalam waktu yang relatif jarang. Misalnya menggunakan narkoba untuk merayakan kelulusan, tahun baru, pesta-pesta seperti ulang tahun, dan sebagainya. Pada tahap ini hubungan seseorang dengan keluarga dan masyarakat masih terjalin dengan baik. Demikian halnya dalam bidang pendidikan. Semua itu terjadi karena orang tersebut masih dapat mengontrol kebiasaan memakainya. Apabila seseorang yang berada dalam tahap user ini terus-menerus memfokuskan dirinya pada narkoba, maka ia akan melangkahkan hidupnya pada tahap yang kedua, yaitu menjadi seorang pemakai iseng atau abuser. Abuser atau pemakai iseng. Pada tahap ini orang yang mengkonsumsi narkoba lebih sering daripada saat ia berada dalam tahap pertama. Pengguna narkoba tersebut mulai menggunakan narkoba sebagai suatu keisengan untuk melupakan masalah, mencari kesenangan, dan sebagainya. Pada tahap ini orang tersebut sebenarnya mulai dihantui masalah-masalah. Hal itu terjadi karena kontrol dirinya terhadap penggunaan narkoba semakin melemah, sehingga mempengaruhi hubungannya dengan keluarga dan masyarakat secara langsung.
Begitu pula halnya dengan pengguna narkoba yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah. Pendidikan mereka akan mulai terganggu karena konsentrasi mereka terhadap pelajaran semakin melemah. Pada tahap ini seseorang sudah mulai kehilangan kontrol dalam memakai narkoba, sehingga sangat potensial untuk terjerumus pada tahap ketiga, yaitu sebagai seorang pecandu atau pemakai tetap. Yang ketiga yaitu pecandu atau pemakai tetap. Pada tahap ini seseorang telah kehilangan kontrol sama sekali dalam hal penggunaan narkoba. Pada saat ini bukan mereka yang mengontrol kebiasaan penggunaan narkoba, melainkan mereka yang dikontrol oleh narkoba. Pada tahap ini hubungan antara orang tersebut dengan keluarga dan masyarakatnya sudah rusak karena perilaku mereka benar-benar tidak terkontrol lagi. Hal itu terjadi karena jika kebutuhan narkoba tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa gejala putus obat yang amat menyakitkan. Di pembahasan selanjutnya kita akan mengenal tanda-tanda pecandu narkoba. Yang pertama dari fisik. Gejala fisik yang tampak meliputi berat badan turun drastis, sering menguap, mengeluarkan air mata, keringat berlebihan, mata cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, sering batuk dan pilek yang berkepanjangan, tangan penuh bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada luka bekas sayatan. Ada goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, buang air besar dan buang air kecil berkurang, dan juga gejala sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, emosi. Gejala emosi yang tampak meliputi sangat sensitif dan cepat bosan. Bila ditegur atau dimarahi akan menunjukkan sikap membangkang. Emosinya tidak stabil dan tidak ragu untuk memukul orang dan berbicara kasar kepada anggota keluarga atau orang di sekitarnya. Yang ketiga, perilaku. Gejala kecanduan narkoba juga tampak dalam perilaku-perilaku berikut ini. Malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya, sering berbohong dan ingkar janji, menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga, suka mencuri uang, menggadaikan barang-barang berharga di rumah, takut akan air karena menyakitkan sehingga mereka malas mandi. Waktu di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, atau tempat-tempat sepi lainnya. Kita akan mengenal di pembahasan selanjutnya tanda-tanda sakau atau kecanduan obat. Yang pertama, obat jenis opiat berupa heroin, morfin, atau putau. Obat-obatan jenis ini menimbulkan gejala banyak berkeringat, sering menguap, gelisah, mata berair, gemetar, hidung berair, tak ada selera makan, pupil mata melebar, mual atau muntah, tulang atau otot sendi menjadi sakit, diare, panas dingin, tidak dapat tidur, dan tekanan darah sedikit naik. Yang kedua, obat jenis ganja. Obat jenis ini menyebabkan munculnya gejala-gejala banyak berkeringat, gelisah, gemetar, tak ada selera makan, mual atau muntah, diare, dan insomnia. Yang ketiga, obat jenis amfetamin, yaitu sabu-sabu dan ekstasi. Obat jenis ini menimbulkan efek depresif, gangguan tidur dan mimpi bertambah, serta merasa lelah. Yang keempat, obat jenis kokain. Obat jenis ini menimbulkan depresi, rasa lelah yang berlebihan, banyak tidur, mimpi, gugup, ansietas, dan perasaan curiga. Yang kelima, obat jenis alkohol. Obat jenis ini menimbulkan gejala banyak berkeringat, mudah tersinggung, gelisah, murung, mual dan muntah, lemah, berdebar-debar, tangan gemetar, lidah dan kelopak mata bergetar. Bila dehidrasi atau kekurangan cairan, tekanan darah menurun, dan seminggu kemudian dapat timbul halusinasi. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita akan melihat latar belakang orang dapat terlibat narkoba. Yang pertama yaitu faktor intern. Faktor intern berarti faktor penyebab yang berasal dari diri orang itu sendiri. Faktor intern ini masih dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal sebagai berikut. Kepribadian. Memang sudah menjadi anggapan umum bahwa pola kepribadian seseorang besar pengaruhnya dalam berbagai kasus penyalahgunaan narkoba. Begitu pula pada remaja. Sebenarnya remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak-anak dan dewasa. Adapun ciri kepribadian seorang remaja adalah kegelisahan. Pada umumnya remaja memiliki banyak keinginan dan berusaha untuk meraih keinginan tersebut. Namun terkadang tidak semua keinginan tersebut dapat dipenuhi.
Akhirnya hal tersebut menimbulkan perasaan gelisah. Pertentangan yang ada baik di dalam diri remaja itu sendiri maupun pertentangan dengan orang lain, pada umumnya disebabkan oleh emosi remaja yang masih labil. Hal itu tentu akan banyak menimbulkan perselisihan dan pertentangan pendapat antara pandangan remaja dan orang tuanya. Pertentangan itu dapat menimbulkan dampak negatif seperti depresi atau stres, berkeinginan besar untuk mencoba hal baru, senang berhayal dan berfantasi, mencari identitas diri dengan kegiatan berkelompok. Ciri-ciri khusus lainnya senang suasana meriah dan keramaian, mudah bosan dan kesepian, kurang sabar dan mudah kecewa, suka mencari perhatian dan mudah tersinggung. Kita berusaha mencari pemecahan masalah kepribadian remaja pada umumnya yang mudah depresi dan membutuhkan jalan keluar untuk masalahnya. Ditambah dengan ciri khas remaja yang kurang berpikiran panjang dalam mengambil keputusan, maka akan sangat mudah bagi seorang remaja untuk menjadi pengguna narkoba. Karena dengan demikian, untuk sementara mereka dapat membebaskan diri dari persoalan berat yang sedang mereka hadapi. Dorongan kenikmatan. Pada dasarnya setiap orang termasuk remaja mempunyai dorongan hedonistis, yaitu dorongan untuk mengulangi pengalaman yang dirasakan memberikan kenikmatan. Narkoba dapat memberikan suatu rasa kenikmatan tersendiri yang unik. Pengaruh kimiawi narkoba mampu memberikan suatu pengalaman yang aneh, lucu, dan menyenangkan. Ketidaktahuan. Karena kurangnya informasi yang diberikan mengenai narkoba, seorang dapat tanpa sadar menjadi pengguna narkoba. Kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor ekstern yang berasal dari luar diri. Yang pertama, pengaruh keluarga. Keluarga yang tidak utuh dan tidak harmonis pasti membuat anak-anak frustasi. Demikian juga halnya dengan keluarga yang terlalu memanjakan anak atau sebaliknya terlalu keras terhadap anak. Hal tersebut dapat membawa dampak negatif bagi kepribadian anak, sehingga anak-anak mudah terjerumus dalam dunia narkoba. Selanjutnya, pengaruh sekolah. Sekolah yang tidak memiliki disiplin dan mempunyai banyak siswa yang sudah menjadi pengguna narkoba dapat menjadikan anak-anak lain cenderung terlibat dengan narkoba. Selanjutnya, pengaruh masyarakat. Dewasa ini masyarakat telah dibanjiri narkoba. Hal itu bukan saja karena nilai ekonomisnya yang tinggi, tapi juga termasuk konspirasi politik sebagai alat penekan menjatuhkan lawan politik yang sedang berkuasa. Tidak mustahil bahwa mafia narkoba cukup bebas berkeliaran dalam masyarakat karena ada backing yang kuat di belakangnya. Narkoba mempunyai nilai komersil yang sangat tinggi, tetapi juga nilai politis. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu mencermati penyakit HIV/AIDS. Arti HIV/AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquired artinya didapat, imun artinya kekebalan tubuh, sindrom artinya kumpulan gejala penyakit. Jadi AIDS dapat disimpulkan sebagai kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh. Menurunnya kekebalan tubuh ini disebabkan oleh virus yang disebut HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immune Deficiency Virus. Virus ini secara pelan-pelan mengurangi kekebalan tubuh manusia. Infeksi pada kekebalan tubuh terjadi bila virus tersebut masuk ke dalam sel darah putih yang disebut limfosit. Materi genetik virus masuk ke dalam DNA sel yang terinfeksi. Di dalam sel, virus berkembang biak dan pada akhirnya menghancurkan sel serta melepaskan partikel virus yang baru. Partikel virus yang baru kemudian menyebabkan infeksi pada limfosit lainnya dan kemudian menghancurkannya. Virus ini menempel pada limfosit memiliki suatu reseptor protein yang disebut sebagai CD4 yang terdapat di dalam selaput bagian luar. Sel-sel memiliki reseptor CD4 biasanya disebut sebagai CD4 plus atau limfosit penolong. Limfosit penolong berfungsi mengaktifkan dan mengatur sel-sel lainnya pada sistem kekebalan, yang semuanya membantu menghancurkan sel-sel ganas dan organisme asing. Infeksi HIV menyebabkan hancurnya limfosit, yaitu limfosit penolong, dan itu menyebabkan sistem dalam tubuh untuk melindungi dirinya terhadap infeksi kanker menjadi lemah. Infeksi HIV juga menyebabkan gangguan pada limfosit B, limfosit yang menghasilkan antibodi, dan seringkali menyebabkan produksi antibodi yang berlebihan.
Antibodi ini terutama ditujukan untuk melawan HIV dan infeksi yang dialami penderita. Tapi antibodi ini tidak banyak membantu dalam melawan berbagai infeksi oportunistik pada AIDS. Karena pada saat yang bersamaan, penghancuran limfosit CD4+ oleh virus akan menyebabkan berkurangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh dalam organisme dan sasaran baru yang harus diserang. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara penularan HIV/AIDS. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh yang mengandung sel terinfeksi atau partikel virus. Yang dimaksud dengan cairan tubuh di sini adalah darah, semen, cairan vagina, cairan cerebrospinal, dan air susu ibu. Dalam konsentrasi yang lebih kecil, virus juga terdapat di dalam air mata, air kemih, dan air ludah. HIV ditularkan melalui cara-cara berikut. Hubungan seksual dengan penderita, di mana selaput lendir mulut, vagina, atau rektum berhubungan langsung dengan cairan tubuh yang terkontaminasi. Suntikan atau infus darah yang terkontaminasi, seperti yang terjadi pada transfusi darah, pemakaian jarum bersama-sama, atau tidak sengaja tergores oleh jarum yang terkontaminasi virus HIV. Pemindahan virus dari ibu yang terinfeksi kepada anaknya sebelum atau selama proses kelahiran, atau melalui ASI. Kemungkinan terinfeksi oleh HIV meningkat jika kulit atau selaput lendir robek atau rusak, seperti yang terjadi pada hubungan seksual yang kasar atau pemerkosaan, baik melalui vagina maupun melalui anus. Penelitian menunjukkan kemungkinan penularan HIV sangat tinggi pada pasangan seksual yang menderita herpes, sipilis, atau penyakit kelamin lainnya yang mengakibatkan kerusakan pada permukaan kulit. Penularan HIV juga dapat terjadi pada oral seks, walaupun lebih jarang. Virus HIV pada penderita wanita yang sedang hamil dapat ditulurkan kepada janinnya pada awal kehamilan atau pada saat persalinan. Anak-anak yang sedang disusui oleh ibu yang terinfeksi HIV juga dapat tertular melalui ASI. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal gejala infeksi HIV/AIDS. Beberapa penderita menampakkan gejala yang menyerupai mononukleosis infeksiosa dalam waktu beberapa minggu setelah terinfeksi. Gejalanya berupa demam, ruam-ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan rasa tidak enak badan yang berlangsung selama 3-14 hari. Sebagian besar gejala akan menghilang meskipun kelenjar getah bening tetap membesar. Selama beberapa tahun, gejala lainnya tidak muncul, tetapi sejumlah besar virus segera akan ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya, sehingga penderita dapat menularkan penyakitnya. Dalam waktu beberapa bulan setelah terinfeksi, penderita dapat mengalami gejala-gejala yang ringan secara berulang yang belum benar-benar menunjukkan suatu AIDS. Penderita dapat menunjukkan gejala-gejala infeksi HIV dalam waktu beberapa tahun sebelum terjadinya infeksi atau tumor yang khas untuk AIDS. Gejalanya berupa pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, demam, perasaan tidak enak badan, lelah, diare berulang, anemia, dan infeksi jamur di mulut. Tentunya kita akan bertanya-tanya, terus apa hubungan narkoba dan HIV/AIDS ini? Perlu kita ketahui, pecandu narkoba mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk terjangkit HIV/AIDS. Dikatakan bahwa 5 juta pemakai narkoba di dunia pada saat ini, 3 juta diantaranya positif menderita HIV/AIDS. Sekitar 95% pemakai narkoba menggunakan suntikan yang menyebabkan mereka rentan terhadap infeksi HIV/AIDS. Belum lagi melalui hubungan seksual, sebab memakai narkoba kadangkala atau bahkan sering kali mempraktikkan hubungan seks bebas. Selain itu, pemakai narkoba putri juga terkadang terpaksa menjadi wanita penghibur demi uang untuk membeli narkoba. Demikianlah pembahasan tentang narkoba dan HIV/AIDS. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada prestasi. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya.